Shalom, apa kabar teman-teman? Kabarnya baik dong. Oke, kabarnya baik pasti ya. Ya dong. Nah, akhirnya kita bertemu lagi. Betul sama teman-teman semua? Betul. Dalam acara? Sekolah Minggu online. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, apa kabarnya nih teman-teman? Pasti harus sehat, harus semangat, harus seneng-seneng ya pastinya ya. Ya dong. Betul. Nah, hari ini kita mau ngapain Kak? Mau memuji nama Tuhan dan Oke. mendengarkan firman Tuhan. Oke, sangat teduh ya. Paling enggak seminggu sekali kita harus mendekatkan dengan Tuhan. Enggak seminggu sekali, harusnya tiap hari. Cuma untuk bareng-barengnya, untuk seru-seruannya kita seminggu sekali di Sekolah Minggu GBI Puspawarno. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja kita mulai kegiatan atau acara ini dengan menyanyi. Yesus pokok. Oke. Oke, luar biasa sekali nih. Oke, setelah ini kita ngapain nih Kak? Doa pembukaan. Oke, doa pembuka dipimpin oleh? Mbak Tika. Oke, kayaknya kita manggil bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain nih, yang lagi nonton supaya seru gitu ya, biar mukanya nggak kita doang nih. Kira-kira siapa nih? Oke, kayaknya ada requestan ini, silahkan Bu Pur untuk memimpin doa pembuka. Untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, sungguh kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kesempatan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama mengadakan sekolah minggu secara online. Berkati ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Bur atas doanya. Nah, kita selanjutnya ngapain nih, Kak? Kita memuji nama Tuhan untuk mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. Dengan lagu? Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, dan pembacaan cerita atau kitab suci akan dibawakan oleh siapa nih? Pak Pendeta Mardi. Oke, silakan Pak Mardi. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Wah, ini pasti kalian semuanya lagi semangat semua mengikuti sekolah minggu di gereja kita. Nah, kita senang karena kita bisa sekolah minggu di gereja kita walaupun dengan online. Dan hari ini Pak Mardi mau cerita, kalian tahu nggak tentang Sakyus? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Sakyus, Sakyus. Haleluya. Semuanya banyak yang tahu Sakyus. Sakyus ini kalau di cerita Alkitab, dia itu adalah orang yang badannya itu pendek. Dia orangnya pendek, agak gemuk dikit sih. Jadi dia orangnya nggak tinggi, kalau dia lihat itu pasti nggak bisa lihat di banyak sekitarnya. Nah, pada waktu itu, ketika Yesus lagi masuk di kota Yeriko, Yesus mau masuk ke kota Yeriko, banyak orang yang mengikuti Yesus. Nah, Sakyus nih denger nih, Yesus masuk kota Yeriko. Sakyus ini kan orangnya pendek, dia pengen lihat Yesus. Tapi pada waktu itu Yesus lagi masuk di kota Yeriko, ada banyak orang yang mengikuti dia. Dan Sakyus ini adalah orang yang terkenal sebagai orang yang pengumpul pajak. Dia pekerjaannya adalah mengumpulkan pajak dari rakyat. Tetapi ada yang curang yang dilakukan sama si Sakyus ini. Apa yang dilakukan? Sakyus mengumpulkan pajak melebihi dari yang seharusnya dikumpulkan oleh rakyat. Jadi kalau pajaknya harus bayarnya 10.000, dia mintanya 15.000. Jadi lebih banyak dari yang harus dikumpulkan.
Nah makanya Sakyus ini terkenal sebagai pemungut cukai di dalam Alkitab dan dia termasuk orang yang berdosa. Kenapa? Karena dia jahat. Mengumpulkan pajak yang seharusnya dikumpulkan, tetapi dia harus mengumpulkan, dia meminta melebihi dari yang harus dikumpulkannya itu. Ya, nah banyak orang nggak suka nih sama si Sakyus. Nah kemudian Sakyus lihat, wah dengar, ini ada Yesus nih mau masuk ke kota Yeriko. Nah lagi banyak orang berkumpul, Yesus lagi berjalan nih, dia berjalan dan banyak orang yang mengikuti dia. Kemudian Sakyus, waduh, karena dia badannya pendek atau gendut gini, dia melihat, waduh Yesus nggak kelihatan nih, karena banyak orang tinggi-tinggi, dia orangnya kecil, tidak bisa gini-gini juga nggak bisa lihat. Akhirnya dia punya ide nih, Sakyus dia naik ke pohon. Sakyus manjat pohon, walaupun badannya itu gendut, tapi dia berusaha untuk naik. Waduh, dia naik ke atas pohon, nah dia bisa lihat, oh itu toh Yesus. Kemudian Yesus lagi berjalan, kemudian Yesus lihat, oh itu ada orang manjat pohon, siapa? Oh ternyata Yesus lihat ini Sakyus. Yesus tahu ini Sakyus. Kemudian si Sakyus yang di atas pohon itu dia melihat Yesus, wah dia ingin mendengar pengajaran Yesus, dia lihat dari atas pohon, dia seneng nih. Dia naik pohon ara pada waktu itu, dia naik pohon ara, dia sambil pegangan karena dia takut jangan-jangan nanti jatuh kalau ada angin, dia pegang-pegang gini sambil dengerin nanti Yesus mau ngomong apa. Kemudian Yesus dari bawah dia bilang, Sakyus segeralah turun, aku mau menumpang di rumah kamu hari ini. Sakyus sangat senang sekali, Yesus mau numpang di rumahku, dia mau mampir di rumahku. Dia langsung turun, turun. Kemudian Yesus datang ke rumahnya, mampir ke rumahnya, tapi ada banyak orang yang tidak suka sama Yesus. Orang-orang pada bilang gini, Yesus dia mau numpang di rumah orang berdosa itu. Karena Sakyus terkenal sebagai pemungut cukai, pengumpul pajak, tetapi dia menarik pajak melebihi yang seharusnya. Sehingga banyak orang tidak suka sama dia. Dan ketika Yesus itu mau mampir di rumahnya, rumah Sakyus, orang-orang pada bergumam, Yesus numpang di rumah orang berdosa itu. Kemudian Yesus masuk ke rumahnya Sakyus dan ketemu dengan Sakyus. Sakyus bicara apa? Sakyus bilang sama Yesus, Yesus, aku akan memberikan separuh dari hartaku untuk orang-orang miskin. Kemudian kalau ada orang yang aku ambil pajaknya 2 kali lipat, kalau aku menarik pajak orang dari melebihi yang seharusnya, maka aku akan mengembalikan dia 2 kali lipat. Yesus senang. Kenapa? Karena Sakyus sadar. Sakyus menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena pada waktu Yesus mau menumpang di rumahnya, kemudian Sakyus bilang, Tuhan, aku akan memberikan separuh dari hartaku untuk orang miskin. Sakyus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah kemudian karena Sakyus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kemudian dia memberikan separuh hartanya untuk orang-orang miskin. Dan dia mengembalikan pajak yang sudah ditarik dari orang-orang itu 2 kali lipatnya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah adik-adik semua, apa dari pengajaran kita ini, dari cerita Sakyus ini? Yang pertama, kita tidak boleh berbuat jahat sama kawan kita. Siapa yang di rumah sukanya berantem? Ayo angkat tangan. Siapa yang di rumah sukanya berantem? Siapa yang suka nakalin temennya? Kalau kalian sudah percaya menjadi anak-anak Allah, kalian percaya sama Tuhan Yesus, kalian tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh nakalin temennya, tidak boleh berantem sama temennya. Kayak Sakyus tadi, Sakyus tadinya dia orang berdosa, orang jahat, tetapi ketika dia percaya Yesus, kemudian dia berbuat baik kepada semua orang, dia mengembalikan separuh dari hartanya untuk orang-orang miskin. Sama seperti kita, kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, kalian sudah menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, maka kalian tidak boleh nakal sama temannya, tidak boleh berantem sama temannya, tidak boleh benci sama temannya.
Tidak boleh jahat sama temannya. Terus yang kedua, kalian harus belajar mengasihi. Kayak itu tadi Sakyus, dia mengasihi, dia kembalikan itu semuanya. Dia kembalikan, dia kasih hartanya sebagian untuk orang-orang miskin. Nah, kalian pun harus belajar mengasihi kepada orang lain. Mengasihi temannya, ya, mengasihi saudaranya, mengasihi kepada siapa saja. Ya. Nah, kita belajar dari Sakyus tentang dua hal. Yang pertama, kita tidak boleh berbuat jahat. Kita tidak boleh nakalin temannya, janji ya kalau sudah jadi anak-anak Allah, jadi orang Kristen, tidak boleh berantem, tidak boleh nakalin temannya, tidak boleh jahatin temannya. Terus yang kedua, kita harus belajar mengasihi. Ya, kita mengasihi teman-teman kita mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita, papa mama kita, saudara kita, teman-teman kita, famili kita, siapa saja kita harus mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kasih. Haleluya. Nah, cerita Alkitab pada sore hari ini mengajarkan tentang dua hal. Masih ingat? Ya, dua hal. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, kita akan menjadi semakin lebih baik. Saya serahkan kembali sama Kak Tika sama Kak Citra ya. Kita akan lanjutkan nyanyi-nyanyi dengan sukacita. Ayo silakan Kak Citra, Kak Tika. Kita akan nyanyi-nyanyi bersama, bersukacita memuji Tuhan ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Yeay, diingat-ingat Mbak, tidak boleh nakalin temennya. Boleh tukaran sama kakak. Iya, enggak, aku enggak tukaran, cuma malah aja, dikit. Oke, lanjutkan ya kalau itu ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan juga nyanyi-nyanyinya. Habis ini kita mau nyanyi apa? Jalan serta Yesus. Oke, let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, wah seru banget kita hari ini udah belajar bareng Pak Pendeta, kita juga udah nyanyi-nyanyi. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara, maka dari itu karena tadi kita membukanya dengan doa, alangkah baiknya kita juga menutupnya dengan doa juga. Oke, nah kali ini siapa nih yang mau diminta tolong untuk memimpin doa pada sore hari ini? Oke, kayaknya Mbak Citra tuh lagi mikir siapa ya yang doanya bisa sangat merasuk itu siapa gitu. Boleh nih Mbak? Pak Pendeta aja. Oke, Biar Pak Pendeta. semangat. Oke, biar klop banget gitu ya. Oke, Pak Pendeta silahkan. Ya, kita mau akhiri sekolah minggu kita ya. Kita senang sudah bersama-sama sekolah minggu bersama dengan Kak Tika, Kak Citra, sama Pak Pendeta. Dan kita akan mengakhiri sekolah minggu kita sore hari ini. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam sekolah minggu kami pada hari ini. Berkatilah kami yang saat ini terus untuk belajar tentang firman Tuhan. Berkatilah kami yang kami terus setia bersekolah minggu, dan kami berdoa supaya sekolah minggu online kami akan boleh terus berjalan di dalam penyertaan Tuhan, dan semakin banyak orang yang
mengikuti sekolah minggu di tempat kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.